Baik ya, kita mulai kuliah kita hari ini. Mohon izin saya mau share bahan materi saya. Baik, apakah PPT saya sudah tampak di screen Anda? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, hari ini kita akan membahas kaitannya masih berkaitan dengan karakteristik fisik alam. Ya, kita akan membahas tentang analisis bencana alam ya. Nah, dalam tema kuliah kita hari ini, kita akan membahas jadi apa itu bencana, kemudian apa saja definisi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan bencana, kemudian bagaimana cara mengetahui tingkat kerawanan terhadap bencana. Nah, untuk latihannya sesuai dengan kontrak, jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana mengidentifikasi tingkat kerentanan bencana longsor dengan bahan yang sudah saya kirimkan ke Anda ya. Gitu. Baik, bicara bencana ya pada dasarnya kalau Anda melihat media sosial itu kayaknya negara kita itu selalu baik musim penghujan maupun musim kemarau identik ada kabar tentang bencana ya. Kalau musim penghujan seperti ini belum lama ini kita mendengar adanya bencana banjir di Betawi ya, Jawa Barat. Kemudian bahaya bencana longsor dan seterusnya. Kemudian di sisi lain di musim kemarau ada bencana kekeringan ya dan lain sebagainya. Jadi mengapa ya, apa sih sebenarnya yang mendorong atau berpengaruh terhadap kerawanan bencana yang ada di daerah di sekitar kita. Jadi sebelum kita ke sana, ke apa yang kemarin kita pahami dulu apa sih sebenarnya definisi dari bencana. Anda bisa lihat di sini ada dua definisi bencana saya ambilkan. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, dan yang satu adalah definisi yang saya kutip dari International Strategy for Disaster Reduction ya. Jadi ada dua definisi. Kita ke definisi yang pertama ya. Pada dasarnya di sini ada kata bencana, dikatakan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat ya, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, kita urai dulu dari definisi ini, ada kata peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi bencana itu bisa disebabkan karena satu peristiwa ya. Jadi misalkan karena curah hujan yang tinggi, maka menyebabkan terjadinya banjir. Tapi juga kadang rangkaian peristiwa, contoh rangkaian peristiwa, adanya tumbukan lempeng, adanya gempa, ya, tumbukan lempeng yang berada di mana lokasi tumbukan lempengnya itu, pertemuan dua lempeng itu berada di dasar samudra, maka dia bisa menyebabkan gempa bumi. Nah, gempa bumi yang terjadi tersebut kalau kekuatannya cukup besar, maka bisa memicu bencana tsunami. Jadi bencana gempa bumi dulu, tumbukan lempeng menyebabkan gempa bumi. Nah, kemudian berikutnya bisa menyebabkan bencana berikutnya yaitu tsunami. Itu ya contohnya tentang rangkaian peristiwa. Dapat yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan ya dikatakan bencana jika dia peristiwa itu sudah mengancam mengganggu
kehidupan ya. Jadi misalkan adanya tsunami menyebabkan kerugian yang cukup signifikan, menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian, kehidupan manusia yang ada di situ, dan juga terkadang mungkin bisa menyebabkan korban jiwa ini. Nah, sebagai faktor penyebabnya dibedakan ada alam, non-alam maupun akibat ulah manusia ya. Nanti kita akan bahas di bawah jenis bencana itu apa saja ini. Nah, definisi yang lain kalau Anda lihat ya di yang bawah, dikatakan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas ya. Gangguan serius berarti tadi ya, kalau yang di atas itu yang mengancam dan mengganggu. Nah, ini suatu gangguan yang serius yang mengganggu terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian. Sama-sama definisi di atas dan di bawah juga sama-sama menyinggung kaitannya dengan menyebabkan kerugian ya. Nah, kemudian kalau di bawah ada kata dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi menyebabkan kerugian dan juga melampaui kemampuan masyarakat. Ada kata melampaui kemampuan masyarakat. Kalau kita bicara bencana, nah bagaimana sebenarnya kemampuan masyarakat itu kaitannya untuk menghadapi akan adanya bencana. Nah, kalau kita bicara seperti itu, sebenarnya kita sudah menyinggung istilah yang disebut dengan kerentanan bencana ya. Jadi ada bahaya, ada kerentanan, ya. Kemudian nanti ada istilah lagi kapasitas kapasitas terhadap bencana. Yang satu lagi adalah resiko bencana. Baik, nah jenis bencana dibedakan menjadi penyebabnya, dibedakan jadi 3 tadi ya di dalam undang-undang tadi, alam, non-alam, dan sosial. Yang alam berarti disebabkan oleh faktor alam. Ya, jadi misalkan gempa bumi itu disebabkan oleh faktor alam. Contohnya adanya peristiwa tumbukan lempeng, ya. Kemudian akibat aktivitas vulkanis yaitu gunung meletus, yaitu kan faktor alam ya. Kemudian beberapa yang lain misalkan dari gempa bumi bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Jadi itu. Nah, dengan kata lain, itu kalau Anda masih ingat mata kuliah Guling, berarti berkaitan dengan faktor-faktor yang berasal dari dalam bumi atau bisa disebut dengan faktor endogen. Nah, kemudian yang lain berarti ada endogen, apakah ada eksogen? Ya, ada eksogen seperti misalnya kaitannya dengan banjir ya. Banjir akibat curah hujan yang tinggi itu kan faktor eksogen ya. Kemudian juga beberapa bencana yang lain. Nah, jadi kalau disebabkan oleh alam, Anda bisa dilihat ini contohnya ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua adalah non-alam. Ya, non-alam berarti itu contohnya misalkan gagal teknologi, kemudian gagal modernisasi, epidemi, dan pandemi atau wabah penyakit ya. Nah, contohnya misalkan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu cukup berbahaya ya kebocoran tersebut. Maka bisa kalau dia dampaknya dapat merugikan aktivitas masyarakat ya, menyebabkan kerugian yang cukup signifikan, maka kita bisa katakan itu adalah sebagai bencana yang faktornya adalah non-alam. Contoh yang lain lagi adalah di tahun 2000 kita ada satu pandemi ya, disebut pandemi karena sudah global, berdampak terhadap wilayah yang sangat luas, ya, yaitu adanya penyakit COVID ya, COVID-19 ya, yang disebabkan oleh virus ya. Nah, itu kalau Anda masih ingat, saking besarnya dampaknya sehingga kebijakan pemerintah itu harus segera diambil. Contohnya dulu kita tidak boleh dilarang bepergian keluar daerah gitu ya. Jadi diharapkan semua aktivitas dilakukan dari dalam rumah. Karena apa? Karena penyebarannya bisa melalui kontak langsung, bisa melalui udara ya.
dan sentuhan langsung, contohnya seperti itu, sehingga diharapkan dibatasi aktivitas atau pergerakan kita agar penularannya tidak terjadi secara signifikan. Gitu. Nah, bencana yang ketiga adalah sosial yang meliputi konflik sosial atau antar komunitas ya, dan juga teror. Konflik sosial kemudian antar komunitas itu negara kita juga boleh dibilang berpotensi ya, maksudnya memiliki potensi. Kenapa? Karena misalkan dilihat dari keyakinan saja di negara kita itu kan lebih dari dua keyakinan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa memicu konflik antar keyakinan, maka kalau kita tidak menjaga kerukunan, maka bisa menyebabkan konflik itu bertambah besar ya. Jadi bisa cukup berbahaya. Nah, selain keyakinan juga negara kita memiliki ratusan suku ya. Nah, ratusan suku ini juga harus dijaga kerukunannya agar tidak terjadi konflik antar suku ya. Nah, itu contohnya. Baik, nah untuk bencana alam, non alam, sosial itu juga dapat terjadi akibat ulah ya atau pengaruh dari aktivitas manusianya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada ulah manusia, ini bisa berpengaruh terhadap kaitannya dengan bencana-bencana tersebut. Baik, ini adalah bencana alam, ya tadi ya, bencana yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh faktor alam. Contohnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, mengapa negara kita itu memiliki banyak potensi kerawanan terhadap bencana, khususnya yang berkaitan dari dalam bumi ya, jadi dari tenaga-tenaga atau proses-proses dari dalam negeri, dari dalam bumi. Nah, kita lihat dulu hal itu tidak lepas dari posisi negara kita dan juga kondisi lempeng yang ada di negara kita. Kalau kita lihat di sini ya, masih ingat Anda kuliah di Geoling, jadi Indonesia di negara kita terdiri dari beberapa lempeng. Nah, dari beberapa lempeng itu ada yang lempeng-lempeng yang berbatasan, yang arah pergerakannya itu berlawanan. Jadi lempeng itu kan selalu bergerak ya untuk mencari kestabilan, dan dalam pergerakannya itu ada yang berlawanan. Sebagai contoh, ini adalah lempeng Eurasia, ini lempeng Indo-Australia. Nah, pergerakan lempengnya berlawanan, jadi Indo-Australianya ke sini, ya Eurasianya ke arah yang berlawanan sini, sehingga tumbukan ya dari dua lempeng tersebut dapat memicu terjadinya gempa bumi. Nah, masalahnya adalah pertemuan dua lempeng itu terjadi di Samudra Hindia ya. Nah, kalau tumbukan tadi dengan tenaga yang cukup biasa, maka bisa memicu terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi yang sumber tenaganya yang lokasinya sumber dari gempa buminya itu ada di dasar samudra, maka dia bisa memicu terjadinya tsunami. Jadi kalau Anda lihat ya, daerah-daerah yang ini ya, yang berada di pesisir selatan dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, ini rawan tsunami. Berbeda kalau ditanya apakah bagaimana tingkat kerawanan tsunami di pesisir selatan dibandingkan pesisir utara, ya tentu saja jauh lebih signifikan di pesisir selatan ya, karena lebih dekat dengan pertemuan dua lempeng tersebut ya. Jadi ini kalau pesisir utara ini cenderung relatif lebih aman ya gitu. Baik, nah itu tadi ya kaitannya dengan tenaga yang dapat memicu terjadinya bencana. Di antaranya tadi ya, benturan atau tumbukan di antara dua lempeng. Nah, ini proses tumbukan lempengnya kalau Anda masih ingat ya, di mata kuliah Geoling. Jadi kalau tumbukan lempeng ya, di sini ada lempeng benua, ada lempeng yang lain ya. Dasarnya atau mungkin lebih jelasnya di sini ya. Nah, ini ada lempeng benua,
ini ada lempeng benua ya, continental plate ya, ini adalah lempeng samudra. Nah, dua lempeng ini akan bertemu, salah satu pertemuannya di daerah pertemuannya kalau Anda masih ingat ini akan banyak ditemukan palung-palung laut ya ini. Nah, kenapa lempeng, kalau kita lihat dari perlapisannya, lempeng samudra ini dia karena dia lebih tipis dibandingkan dengan lempeng benua, maka biasanya dia perlapisannya akan menunjam ya. Jadi menunjam itu kalau Anda lihat di sini menunjam ke dalam ya. Nah, apabila ini mengenai dapur magma, maka bisa memicu ini ya aktivitas yang ada. Jadi akan ada magmanya akan keluar ya, karena memiliki tekanan yang cukup besar ya, maka dia bisa menjadi ini gunung ya, vulkano dari sini. Jadi ini penjelasannya ya. Baik, nanti silahkan dibaca lagi kaitannya dengan materi Q-Link. Nah, tadi pertemuannya di antara dua lempeng, kita ambil contoh adalah lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Ya, nah kalau Anda lihat, kita lihat secara historical ya, terjadinya gempa ya. Maaf ya, ada helikopter terbang terlalu pendek ya. Baik ya, jadi kalau kita lihat historical dari kejadian gempa di tahun 1600 sampai 2004, Anda bisa dilihat di sini ternyata di sepanjang pesisir selatan ini banyak terjadi kejadian gempa bumi ya, dengan kedalaman yang bervariasi. Ada yang kurang dari 50 km sampai kedalaman di atas 300 km. Nah, yang berbahaya jika tenaganya kekuatan gempanya itu sama ya, tapi kedalamannya lebih dangkal. Nah, itu tentunya efek atau dampaknya lebih cukup signifikan atau lebih berbahaya dibandingkan dengan tenaga kekuatan gempanya itu sama tetapi kedalamannya semakin dalam ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya di sini histori dari kejadian gempanya. Baik, ini peta lokasi gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Jadi yang memicu terjadinya tsunami juga sama ya. Jadi ini banyak di pesisir selatan. Kalau Anda lihat ini banyak di pesisir selatan ya, karena tadi lempeng itu bergerak, pertemuan dua lempeng itu di dasar samudra sehingga akan memicu terjadinya gempa. Nah, juga nanti akan memicu terjadinya tsunami. Baik, nah ini kalau dipetakan senada dengan historical dari gempa tadi. Kalau tadi secara histori kejadian bencana yang banyak terjadi di selatan, ternyata dari peta zonasi gempanya di Indonesia ternyata memang daerah di pantai selatan atau pesisir selatan, yaitu pesisir selatan dari Jawa, dari Sumatera, kemudian Bali, ini memiliki kerawanan gempa yang lebih tinggi dibandingkan dari di pesisir di bagian utaranya. Jadi kalau Anda lihat, ini kalau kita lihat legendanya, semakin gelap maka tingkat kerawanan bencana gempanya juga semakin besar. Jadi ini semakin gelap ke arah utara, semakin terang ya. Jadi kerawanan gempanya semakin rendah. Baik, ini ada beberapa contoh kasus ya yang saya ambil kaitannya dengan bencana. Nah, kita lihat yang pertama yaitu longsor. Anda bisa lihat di gambar foto ini, kalau kita lihat di sini ada longsor ya, ada satu lereng yang cukup terjal ya. Anda lihat di atasnya ada rumah ya, ternyata terjadi longsor ya, nanti longsor. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda apakah kalau posisi seperti ini Anda masih bisa tidur ya di dalam rumah ini ya. Kalau nanti curah hujannya tinggi, maka longsor susulannya akan cukup membahayakan kondisi bangunan yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya bangunan ini juga kurang layak ya dilihat dari kesesuaiannya terhadap karakteristik fisik lahannya. Kalau kita lihat dari material tanahnya juga Anda bisa lihat ya, ini termasuk materialnya yang daya ikat antar tekstur tanahnya lemah ya. Jadi ini kan lepas ya. Jadi contohnya seperti, jadi kalau seperti ini maka tingkat
kerawanan ya, kerawanan terhadap tererosi atau terjadi longsoran itu cukup tinggi. Baik, kemudian di sebelahnya ini adalah kaitannya dengan tsunami ya, atau mungkin juga kaitannya dengan abrasi ya. Abrasi itu juga merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh ini ya, gelombang laut. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada laut. Nah, kemudian di bawahnya ini, di belakangnya ini kita lihat ada bangunan ya. Jaraknya dekat banget. Nah, kalau seperti ini ya, kalau tadi daerah pesisir ini rawan tsunami, maka kalau terjadi tsunami ya udah ya, ini bisa jadi akan rusak parah ya ini. Jadi ini harusnya sepanjang di sempadan pantai ini harusnya jangan ada bangunan, tetapi mungkin akan jauh lebih bagus kalau ada buffer ya, buffer yang berfungsi untuk memecah gelombang apabila terjadi tsunami. Jadi misalkan dibuat ini adalah hutan bako ya, atau mungkin ada bangunan fisik yang bisa breaker yang bisa memecah gelombang itu. Baik, nah kalau yang gambar di sini ini adalah kaitannya dengan bencana banjir. Anda bisa lihat di sini. Kalau kita lihat di sini sungai bangunannya itu semakin perkembangannya ke tengah ya, ke tengah badan sungainya ya, ke badan sungai. Jadi dari tahun ke tahun ini lebar sungainya semakin berkurang karena tadi adanya pengerukan di badan sungainya ya, di tepi sungainya. Nah, setelah tanahnya padat, kemudian didirikan bangunan. Nah, dengan demikian lebar sungainya semakin menyempit ya. Nah, ini juga saya lihat kemarin di daerah Jawa Barat, di Bekasi sekitarnya itu yang kemarin banjir ya. Itu adalah karena sungai-sungainya ada yang terpotong bangunan atau terpotong pondasi bangunan, ada yang didirikan jembatan, tetapi jembatannya menyisakan saluran sungai yang kecil ya, harusnya lebar tapi hanya dikeroak cilik tok ya, dikeroak kecil aja untuk air. Nah, kalau seperti itu belum lagi banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun di sepanjang sungainya ya, sepanjang tepi sungainya, bahkan pondasi dari bangunan itu ada di tengah dari tubuh sungainya. Nah, kalau seperti itu ya tentu akan menghalangi jalannya kelancaran air mengalir. Belum lagi sungainya mengalami sedimentasi pendangkalan ya. Daerah hulunya semakin rusak ya, kalau semakin rusak juga selain itu juga adanya konversi lahan dari hutan menjadi lahan terbangun, maka kalau terjadi hujan airnya tidak terinfiltrasi masuk ke tanah tapi menjadi air limpasan. Nah, air limpasan masuk ke tubuh sungai, sungainya semakin dangkal, maka mau tidak mau air akan tumpah ya. Jadi kan kita bisa bayangkan jika saya punya mangkok awalnya isinya 1 gelas itu penuh, tapi ketika mangkok itu sudah ada isinya, kita isi pasir, maka ketika ada pendangkalan di situ kita isi dengan air 1 gelas, maka airnya akan tumpah. Nah itu ya ilustrasi terjadinya banjir gitu. Belum lagi kalau tadi mangkok itu lebarnya masih sama, tapi kalau sungai lebarnya semakin sempit, airnya semakin banyak ya, tentunya banjirnya tentunya juga ketinggiannya atau dampaknya cukup signifikan. Nah, yang di sini ini adalah longsoran, tadi sudah saya jelaskan ya. Baik, nah kalau kita bicara vulkanis ya, kira-kira kalau ada letusan gunung itu yang berbahaya apa? Kalau gunung itu meletus yang berbahaya apa? Jadi yang berbahaya diantaranya adalah ada gas vulkannya ya. Masih ingat di materi Geuling ya, bumi itu ya materialnya ada gas ya. Kemudian ada mineral-mineral ya dan seterusnya. Salah satu contoh kalau ada gas, jadi kalau ada letusan, materialnya keluar mengalami pendinginan, maka kita banyak menemukan di batuan-batuan itu pori-pori ya, lubang-lubang yang merupakan pori. Nah itu menunjukkan ada pelepasan gas di situ ya. Jadi ada gas vulkan yang ini kalau meletus ya berarti kan biasanya cukup banyak ya gas ya ini. Nah ini berbahaya juga. Kemudian ada lava, ada lahar, ada awan panas, dan ada abu letusan gunung berapi.
Eh, berikutnya baik pergerakan lempeng, kemudian gunung meletus ya, itu biasanya juga akan tadi akan ada ditandai dengan terjadinya gempa ya. Jadi gempa itu dibedakan jadi 3, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, dan gempa bumi induksi. Tektonik berarti akibat pergerakan dari lempeng bumi ya. Kemudian kalau vulkan berarti aktivitas gunung berapi atau letusan gunung berapi, itu pergerakan magma menekan atau mendorong lapisan batuan sehingga pergeseran batuan di dalamnya menimbulkan terjadinya gempa bumi. Kalau induksi itu terjadi karena pelepasan energi yang salah satunya diakibatkan oleh adanya runtuhan tanah ya, runtuhan tanah dalam luasan yang cukup signifikan, maka dia bisa menyebabkan terjadinya gempa ini. Nah, bicara bencana, maka kita harus memahami bencananya. Misalkan di sini contohnya banjir. Kalau daerah itu banjir, kita harus tahu ya. Pertama kita harus tahu banjirnya itu apakah banjir rob atau banjir karena curah hujan yang tinggi atau banjir bandang. Ya, berbeda jenis banjir ini, tentunya karakteristiknya berbeda, penyebabnya juga berbeda ya. Jadi kalau banjir bandang itu biasanya terjadi karena kerusakan daerah hulu. Kalau banjir rob berarti ada di sebadan di dekat pesisir ya. Nah, itu juga biasa dipicu penurunan muka air, penurunan tanahnya, kemudian dipicu oleh kenaikan air laut ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau banjir curah hujan, ya itu salah satunya disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dan juga kemungkinan berkaitan kalau di daerah hulu itu tidak hujan, maka yang hujan itu daerah hilir, maka kemungkinan berkaitan dengan drainasenya yang kurang bagus ya ini. Jadi selain itu ini dari situ kita perlu mengetahui penyebabnya apa. Kemudian daerah yang terkena banjir itu luasannya seberapa? Apakah dari tahun ke tahun daerah yang terkena banjir itu semakin luas ataukah tidak? Itu perlu juga dipahami. Kemudian ketinggian banjirnya seberapa, lama surutnya seberapa, kemudian kecepatan alirnya seberapa ya. Dan yang terakhir kita juga harus lihat apakah banjir itu membawa material sedimen yang cukup besar ya. Nah, kalau membawa material sedimen cukup besar itu biasanya berkaitan dengan daerah yang lebih ke arah hulu ya. Mungkin ada kerusakan di daerah hulunya. Ini ya, ini perlu dipahami karena ini nanti pemahaman ini akan menentukan juga strategi atau kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi banjir atau bencana yang terjadi di daerah tersebut. Baik, bicara bencana ada 4 istilah ya. Ada kerawanan bencana, kerentanan bencana, kapasitas, dan resiko bencana. Dari 4 ini sebenarnya mengingatnya ada satu formula ya. Resiko bencana sama dengan ancaman dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Jadi ini dalam pedoman KRB itu dari BNPB itu ancaman biasa disebut dengan bahaya ya. Jadi bahaya itu sama dengan ancaman. Nah, kalau ancaman atau bahaya tadi ya kurang lebihnya definisinya hampir sama dengan bencana tadi. Ini ya, berpotensi mengancam kehidupan manusia, kerusakan dan kerusakan lingkungan. Nah, kalau kerentanan itu berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ya, jadi kalau ini ada 2 definisi saya ambilkan. Jadi kalau kerentanan itu sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang memperburuk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Ini ya, definisi yang lain kurang lebihnya hampir sama. Kerentanan merupakan kondisi karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut dalam mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi atau menghadapi dampak bahaya tertentu. Di sini ada kata mengurangi kemampuan masyarakat, di sini berpengaruh buruk. Jadi mungkin penjelasannya akan lebih jelas di sini. Ada tadi disebutkan ada 4 faktor kerentanan, ya. Misalkan kerentanan fisik, kekuatan bangunan atau struktur dari bangunan itu sangat berpengaruh ya
terhadap dampak dari satu bencana. Jadi kekuatan bangunan struktur terhadap ancaman bencana. Maksudnya seperti ini. Jadi misalkan dulu pernah terjadi gempa ya di daerah Padang. Nah, kenapa rumah panggung itu lebih tahan gempa dibandingkan struktur yang terbuat dari semen? Ya, ternyata yang panggung terbuat dari kayu itu kalau ada gempa jadi dia ketahanannya itu lebih kuat. Jadi dia hanya goyang. Tapi kalau yang terbuat dari semen dia lebih rentan ya, lebih rentan karena apalagi kalau dari semen itu tidak ada ini rangkaian besinya itu loh. Jadi tidak ada istilahnya kalau dalam bangunan itu ya ada struktur rangkaian besinya itu, maka dia akan lebih rentan terhadap kerusakan akibat dari gempa tadi. Jadi itu. Kemudian dari sisi sosial, di sini ambil demografi contoh. Penduduk menurut usia ya. Penduduk menurut usia yang masuk dalam kategori balita dan manula, dia lebih rentan terhadap bencana ya. Jadi itu kan mengurangi berpengaruh buruk atau mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Logikanya adalah penduduk manula dan balita kalau ada bencana, maka kalau ada bencana kan kita harus segera pergi menghindari menjauh dari bencana ya. Nah, kalau manula itu kan mohon maaf ya, kalau ada eyang itu ya sudah di atas 70 tahun larinya sudah tidak sekencang yang usia produktif seperti Anda. Ya, belum lagi yang semakin sepuh lagi jalannya harus pelan, kemudian pakai tongkat ya. Jadi itu beliau lebih rentan terhadap bencana ya. Jadi kalau istilahnya dibandingkan dengan usia produktif beda, Anda bisa lari kencang lah kalau ini. Begitu juga balita ya. Nah, kaitannya dengan ekonomi contohnya apabila daerah itu rawan banjir, maka kita bisa lihat kerentanannya salah satunya dari ekonomi. Bagi penduduk yang ekonominya menengah ke atas, kalau daerah itu rawan banjir, dia masih tetap di situ, maka adaptasi yang dia lakukan diantaranya misalkan meninggikan bangunan ya, jadi bisa membuat bangunannya lebih dari satu lantai. Gitu. Atau yang bagi kecukupan uang, maka dia akan pindah ke daerah lain yang aman dari bencana banjir. Namun demikian berbeda dengan yang dari sisi finansialnya itu rendah, ya mohon maaf kalau misalkan untuk makan saja pas-pasan. Untuk makan aja pas-pasan, apalagi untuk membangun rumah tingkat ya. Jadi dari sisi finansial semakin finansialnya rendah, maka dia kerentanannya semakin tinggi. Itu ya contohnya. Yang satu lagi adalah lingkungan. Baik, rentan sudah. Nah, kita kapasitas. Kapasitas itu berkaitan dengan kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan dalam pengurangan tingkat ancaman dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Contoh, ada longsor, maka pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kapasitas bencana daerah tersebut. Maka kita harus mengkaji kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya untuk menghadapi bencana tersebut ya. Kalau tadi kalau longsornya berkaitan dengan kerusakan lahan, banyaknya lahan kritis, tanah gundul, maka pemerintah melakukan salah satunya dengan kebijakannya adalah reboisasi atau penanaman kembali. Nah, jadi dengan penanaman kembali tadi maka akan mengurangi kerawanan terhadap longsor. Nah, dari sisi masyarakat kita bisa lihat salah satunya misalkan adanya pembentukan masyarakat yang tangguh terhadap bencana ya, Tagana ya. Jadi masyarakat tangguh terhadap bencana itu juga akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana gitu. Yang terakhir adalah resiko bencana. Kaitannya dengan resiko bencana, kalau tadi di sini dikatakan merupakan potensi kerugian yang menimbulkan akibat bencana pada wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, ya, kemudian mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan masyarakat.
Kalau kita lihat dari formulanya, resiko sama dengan ancaman dikalikan kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau tadi kapasitas itu adalah upaya penanggulangan bencana, jadi kalau daerah itu ancamannya tinggi, bisa jadi resikonya berkurang karena kapasitasnya tinggi, gitu ya. Jadi ini. Nah, kemudian resikonya bisa daerah itu memiliki ancaman atau bahaya yang tinggi, tapi kerentanannya rendah, ya, kerentanannya rendah, jadi penduduknya banyak yang makmur dan seterusnya, maka resiko bencananya juga bisa jadi akan semakin turun, itu ya. Jadi kalau tadi ancamannya tinggi, kapasitasnya tinggi, maka resikonya juga bisa menjadi turun, gitu. Baik, salah satu upaya pengurangan resiko bencana, kalau resikonya tinggi, maka kita bisa menentukan langkah-langkah untuk mitigasinya. Mitigasi itu dikatakan di sini serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui perkembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Atau dengan kata lain, mitigasi itu dibedakan jadi dua, mitigasi fisik dan non-fisik, atau struktural dan struktural. Yang fisik, contohnya tadi ya, daerah itu rawan terhadap bencana tsunami. Maka salah satu mitigasinya adalah membuat hutan mangrove di sepanjang pesisir. Dengan adanya hutan mangrove, itu kan fungsinya secara fisik dia nanti apabila ada tsunami, yang dimana notabene gelombangnya cukup besar, kekuatannya cukup dahsyat, maka ketika dia mengenai mangrove tadi, sifat mangrove fungsi mangrove-nya adalah berfungsi sebagai pemecah gelombang. Karena gelombangnya dipecah, maka tenaganya kan sudah berkurang ya. Jadi daya rusaknya dari gelombang tsunami itu juga akan semakin berkurang. Itu contoh yang fisik. Selain masih banyak lagi. Nah, untuk yang non fisik contohnya adanya sosialisasi, adanya pembuatan peta kerawanan bencana ya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam mitigasi penting untuk pemahaman penuh atas sifat bencana dan pemahaman akan bahaya dan proses-proses yang menyebabkan terjadinya bahaya-bahaya, dalam hal ini adalah bencana ya. Baik, nah ini contoh dokumen kedaruratan bencana ya. Nah, Anda juga perlu memahami ini dokumen apa saja sih yang ada berkaitan dengan bencana. Ada RIPB. RIPB itu Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada RPB. RPB itu Rencana Penanggulangan Bencana. Nah, sebelum RPB ini sebenarnya ada KRB. KRB itu apa? Kajian Rencana Kajian Resiko Bencana, KRB ya. KRB kemudian ada, kalau dia ada resiko bencana maka perlu RPB. Dari RPB kemudian dibuat lebih detail lagi, ada rencana aksi, ada rencana penanggulangan kedaruratan bencana, kemudian ada rencana pemulihan pasca bencana. Kemudian dari RPKB ada rencana kontingensi. Kalau rencana kontingensi itu isinya pembagian apabila ada kondisi kedaruratan itu, maka pembagian tugas tupoksinya itu seperti apa, siapa bertanggung jawab apa, siapa yang menentukan status darurat darurat dan lain sebagainya, itu ada di dalam dokumen kontingensi ini. Namanya bencana itu kan namanya potensi ya, potensi. Jadi harapan kita tidak terjadi, tapi kalau terjadi maka kita sudah siap ya, siapa melakukan apa, itu ini ada di rencana kontingensi. Setelah itu ada RENOPS ya, rencana operasi darurat bencana, baru ada rencana aksi. Ini. Baik, nah ini dengan demikian perlu kepekaan dalam mengatasi terjadinya bencana. Nah, guna meminimalkan dampak, maka masyarakat dan pengambil kebijakan perlu tahu peta rawan bencananya. Ini contoh peta rawan bencana ya. Jadi Anda bisa lihat ada longsor, ada banjir ya. Ini banjir ya, banjir tinggi hijau ya, hijau ini banjir tinggi ya. Kemudian ada banjir sedang dan seterusnya. Ini adalah pantai, berarti yang di sini adalah banjir ya. Di sini banjir tapi juga berpotensi ini adalah tsunami ya, karena ini Samudra Hindia, jadi ini banjir dan juga berpotensi tsunami. Jadi dengan demikian orang sekali melihat tahu, oh daerah kalau ada pembawa modal ingin investasi juga tahu, saya kalau mau investasi daerah mana yang bebas dari bencana, jadi bisa melihat dari petanya ini. Dengan demikian,
perlu peningkatan kapasitas dalam mengurangi resiko bencananya. Salah satunya adalah dengan pemetaan kerawanan bencana. Baik, dalam hal ini kita akan coba melihat bagaimana cara mengidentifikasi atau memetakan kerawanan bencana. Kasus yang kita ambil adalah kerawanan bencana longsor, daerahnya adalah daerah Temanggung, datanya sudah saya kirimkan ke Anda. Nah, sebelum kita ke teknisnya, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya tanah longsor ya. Disanakan tanah longsor di sini ya. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya ya. Gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lerengnya. Jadi inilah definisi. Nah, kalau kita mau cermati ya pada saat kita mau mengidentifikasi kerawanan longsor, berarti kita harus menentukan variabelnya apa. Untuk menentukan variabelnya, kita coba bisa pahami dari sini ya, dari definisi ini. Satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Berarti ada menuruni ya, berarti kita butuh ada kata lereng juga, berarti kita butuh layer lereng ya. Nah, kemudian gerakan massa tanah. Nah, untuk mengetahui gerakan massa tanah, maka kita harus mengetahui karakteristik fisik dari tanahnya ya. Apakah tanah itu rentan terhadap erosi ataukah tidak. Jadi kita butuh peta tanah. Kemudian di sini atau batuan penyusun lereng, maka kita juga bisa menambahkan variabel geologi ya batuannya. Nah, kaitannya dengan bencana lereng itu juga tidak bisa lepas dari penggunaan lahannya. Jadi kita butuh peta penggunaan lahannya. Nah, satu lagi yang memicu terjadinya ini tadi ada jenis gerakan massa tanah. Salah satu pemicunya adalah adanya aliran air. Berarti kita bisa menambahkan peta curah hujannya. Jadi kurang lebihnya ada 5 input yang akan saya gunakan untuk identifikasi kerawanan longsor, yaitu lereng, jenis tanah, batuan, curah hujan, dan peta penggunaan lahannya. Kemudian dari 5 layer ini saya overlay untuk menghasilkan tingkat kerawanan longsornya. Baik, nah kurang lebihnya lebih detailnya variabelnya dan skor ya. Anda bisa lihat dalam slide ini. Misalkan lereng itu kan kemiringan lerengnya kita klasifikasikan semakin miring ya, semakin kelerengannya itu besar ya, maka dia kerawanan atau kerentanannya terhadap longsor itu semakin tinggi. Jadi kalau Anda lihat di sini 0 sampai 8 itu datar ya, maka saya kasih skor 1. 8 sampai 15 2, 15 sampai 25 3, 25 sampai 40 atau terjal itu 4, di atas 40 sangat terjal itu saya kasih skor 5. Jadi semakin besar skor maka semakin besar kerentanannya terhadap longsor. Dengan cara yang sama untuk 4 variabel yang lain, yaitu jenis tanah, jenis batuan, curah hujan, dan penggunaan lahan. Untuk penggunaan lahan contohnya, kalau Anda lihat di sini sawah irigasi 4, kemudian kebun 1. Jadi kalau ada sawah irigasi dan kebun pada kelerengan yang sama, maka yang lebih rentan terhadap longsor adalah yang sawah irigasi. Jadi sawah irigasi dikasih skor 4, hutannya ini adalah 1 ya. Nah, dari 5 variabel ini gongnya pengaruhnya terhadap terjadinya bencana itu berbeda-beda. Dalam hal ini kasus di Temanggung, kelerengan itu pengaruhnya paling besar ya. Jadi ini dikasih bobot 0,3, jenis tanah 0,2, jenis batuan 0,2, curah hujan 0,2, dan penggunaan lahan 0,1. Kalau bobot ini saya jumlahkan, karena ini saya menggunakan desimal, berarti sama dengan 1. Nah, kalau Anda menggunakan persentase, berarti kalau dijumlahkan persennya sama dengan 100%. Nah, ada skor, ada bobot, jadi teknik analisis yang kita pilih adalah yang overlay dengan pembobotan atau weighted overlay ya. Jadi skornya akan dikalikan bobot kemudian dijumlahkan, baru nanti dari jumlah itu akan kita reklaskan ya, kita reklasifikasi. Jadi kurang lebihnya seperti ini.
Tadi ada skornya dikalikan dengan bobot, masing-masing bobot, kemudian kita jumlahkan. Nah, dari jumlah masing-masing poligon yang ada, kemudian kita klasifikasikan. Nah, contohnya di sini klasifikasi sangat rendah itu dengan interval skor 0,0 sampai 0,9 atau lebih kecil dari 0,9. Kemudian berikutnya adalah rendah 0,9 sampai 1, lebih kecil dari 1,8, menengah besar sama dengan 1,8 sampai lebih kecil dari 2,7, tinggi lebih besar sama dengan 2,7 sampai lebih kecil 3,6, yang tinggi lebih besar dari 3,6. Jadi ini didasarkan pada nilai real dari hasil penjumlahan ini. Baik, ini kita coba di harddisknya. Baik, apakah video saya kelihatan? Belum, Ibu. Oh, belum. Baik, sebentar. Baik, apakah sekarang sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, kalau sudah ya, kalau di sini mau direkam silahkan ya, monggo ya. Baik, saya punya tadi di slide saya ada 5 variabel ya, yang akan saya gunakan untuk mengidentifikasi kerawanan bencana di lokasi yang saya pilih ini adalah di Kabupaten Temanggung ya. Nah, ada 5 layer yang kita punya ya. Jadi ada curah hujan, geologi, jenis tanah ya. Kemudian ada lereng, ada penggunaan lahan ya. Tapi lerengnya Anda bisa, kalau Anda belum punya kelas lereng, Anda bisa olah dari data DEM-nya ya. Kemarin sudah kita praktekkan dan saya yakin Anda sudah bisa. Jadi saya punya ini adalah DEM untuk Temanggung. Dari sini saya tahu bahwa Kabupaten Temanggung yang ada di dalam batas wilayah ini adalah elevasinya paling rendah 71 dpl dari permukaan laut ya, 71 meter dpl sampai 3.309 ya dari dpl. Jadi ada tinggi sekali ya. Ini berarti kemungkinan daerah ini mengindikasikan adanya gunung. Nah, kalau kita lihat, Anda bisa lihat di sini. Semakin tinggi elevasi ya, semakin ke arah warna terang ya, tone-nya. Jadi ini ada terang ke arah yang gelap ya, semakin gelap berarti dia semakin tingginya rendah ya. Jadi kalau Anda lihat sini, nah ini seperti terang kemudian memancar. Nah ini kalau kita lihat ini sepertinya puncak gunung ya. Jadi ini. Nah mungkin untuk melihat lebih kita coba lihat dari sisi hillside-nya.
Ini ya, kalau kita lihat dari sheet-nya ya, arah hadap dari lerengnya terhadap energi yang datang, kita bisa lihat lebih jelas dibandingkan yang data DEM tadi ya. Jadi ini ada puncak gunung, ini lereng-lerengnya, ini lereng atas, lereng tengah, ini lereng bawah, begitu juga di sebelahnya ya, lereng atas, tengah, dan bawah. Jadi daerah ini cukup signifikan kelerengannya ya di Temanggung ini. Kemudian ini kalau Anda lihat lagi juga ini ada bentukan seperti ini ya. Ini berarti ada kaitannya dengan struktural ya. Ini perlu dilihat lagi. Baik, ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya bagaimana kalau kita tarik atau buat penampang ya. Kalau kita mau tarik buat penampang, kita bisa munculkan ya. Kita dulu, nah saya lihat di sini, kita lihat profilnya ya. Nah, profilnya Anda bisa lihat ini. Kalau saya mau buat dari sini, dari puncak gunung tadi, saya buat sebentar. Saya belum ini masukin. Ini saya ambil dulu ya. Oke. Satu tebel aja, saya ulangi aja. Oke. Saya mau buat penampang dari sini. Nah, Anda bisa lihat ya penampangnya. Ya, jadi ini ya, ini penampangnya dari sini, dari puncak gunung ini ke sini ya. Ini, nah, Anda bisa lihat ya arah pergerakannya. Nah, ini semakin ke sini, semakin ke arah kemiringan lerengnya datar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, misalkan contoh yang lain, saya mau menggunakan ini ya, yang ada. Ya, saya ingin mengetahui bagaimana kelerengan. Saya membuat garis penampang di sini. Kira-kira kelerengannya seperti apa? Anda bisa lihat. Nah, ini kelerengannya. Pergerakan panah ini ya, tanda merah. Saya mengikuti puncak gunungnya. Jadi ini pergerakannya kurang lebihnya seperti ini. Semakin ke sini, ini adalah daerah yang boleh dibilang terjal. Kemudian semakin ke arah kaki dari gunungnya, semakin ke arah menengah, kemudian ke arah landai ya, kemudian datar, nah kemudian ke arah landai lagi. Jadi ini kita bisa lihat. Nah, penampang ini bisa Anda gunakan untuk menganalisis penggunaan lahan di wilayah Anda ya, terutama daerah-daerah yang berada di lereng gunung ya. Jadi ini juga akan mengindikasikan kerawanannya terhadap longsor dan juga bisa digunakan untuk menganalisis land use yang ada di situ. Jadi kalau ini terjal seperti ini ya seharusnya jangan digunakan untuk tanaman semusim ya. Jadi ini Anda bisa lihat ini yang bergerak ya. Jadi kalau ini ya jangan digunakan untuk tanaman semusim. Kenapa? Ya lerengnya boleh dibilang terjal ya. Kalau tanaman semusim berarti akan meningkatkan potensi terhadap longsor gitu. Baik, ini nah saya sudah punya ini data dan saya sudah punya dari itu saya punya 5 jenis layer ya. Nah, layernya ada curah hujan dan seterusnya. Kita coba buka ya apakah di dalamnya untuk mempersingkat waktu saya sudah masukkan skornya ya. Sudah saya masukkan skor, kemudian sudah saya di solve ya. Jadi ini ada pembagian skor curah hujannya 1 sampai 5, semakin besar curah hujannya, skornya semakin besar, berarti semakin berpotensi meningkatkan potensi terhadap kerawanan longsornya. Kemudian untuk geologinya, ini juga sudah saya masukkan skornya. Saya yakin Anda sudah bisa ya untuk membuat kolom, add fill, kemudian untuk memasukkan ini juga sudah bisa. Kemudian untuk jenis tanahnya, saya juga sudah memasukkan skornya seperti yang ada di dalam tadi materi saya atau sudah saya kirimkan di bahan ke Anda juga sudah ada skornya. Kemudian untuk lereng saya juga sudah masukkan skornya ya. Jadi ini sudah ada. Kemudian untuk PL penggunaan lahannya juga sudah saya masukkan skornya. Jadi ini. Baik. Nah, dari sini ya dari
dari 5 layer itu, maka perlu tadi ya, analisis teknik yang kita pilih adalah overlay dengan pembobotan atau weighted error overlay. Jadi harus kita overlay. Nah, Anda bisa karena kita vektor, berarti kita di vektor. Nah, kalau di QGIS itu kelemahannya overlay dua-dua ya. Tapi kalau Anda mau pakai ArcGIS itu bisa langsung sekaligus 5, sekaligus lebih dari 5 juga bisa ya. Jadi di sini kita pilih di sini intersect-nya. Kemudian kita pilih dari yang atas ya, misalkan curah hujan ya. Curah hujan kita overlay dengan bawahnya adalah geologi. Peta geologi. Ini geologi ya. Kalau sudah tinggal di run. Nah, belum bisa, tidak bisa karena gagal karena peta curah hujannya harus fix, geometrinya harus difikskan dulu ya. Kalau seperti ini ya tinggal seperti biasa Anda ya, tinggal di sini Anda bisa fix, kita naikkan dulu ya. Nah, di sini tinggal diketik fix ya. Oke, kalau sudah tinggal pilih fix geometrinya, masukkan tadi yang kurang fix adalah curah hujan ya. Curah hujan, nah kemudian difixkan, kemudian diklik run. Saya tidak simpan, tapi saya buat temporary ya. Jadi ini sudah jadi fix curah dari curah hujannya. Biar tidak salah, kita kasih namanya fix CH. Tuh. Jadi di apply namanya biar berubah ya. Jadi namanya sudah berubah fix TH1. Tapi tidak kita simpan ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya tinggal di overlay lagi ya. Di overlay lagi dengan tadi mau dengan geologi ya. Berarti kita dengan geologi. Jadi fix curah hujan tadi 1. Berarti dengan peta geologi. Kita cari geologi. Kalau sudah, tinggal kita klik run. Nah, ini sudah. Hasilnya adalah intersect 1. Demikian seterusnya sampai 5. Nah, pada layer yang saya buat ini, ternyata ketika saya overlay dengan lereng itu memakan waktu cukup lama ya. Jadi lebih dari 10 menit. Jadi di sini saya sudah siapkan overlay dari 4 layer ya. Jadi ada curah hujan, tanah, lereng ya. Jadi kita buka atribut tabelnya, sudah saya overlay antara layer skor hujan, layer curah hujan, geologi, tanah dan kelas lereng. Jadi ada kalau kita overlay itu kan otomatis atribut tabelnya join ya. Jadi gabung gitu. Jadi masih ada kurang satu lagi yaitu dengan PL. Kita overlay ya dengan PL-nya. Sini intersect kita overlay dengan PL. Jadi tadi yang sudah kita overlay betul ini, kemudian dengan PL-nya yang juga sudah kita fixkan ya. Yang mana? Fix PL. Kita coba sama-sama PL, semoga fix PL. Kita pilih yang bawah mungkin, semoga kita klik run. Oke, kita coba apakah isi intersect-nya, PL-nya apakah sudah masuk. Kok properties. Atribut tabelnya kita lihat dulu. Oh, berarti PL-nya salah ya. Jadi PL-nya ini saya remove dulu. Ini mungkin dengan ini. Kita remove. Oke, kita lihat PL yang ini. Apakah ada isinya? Oke, kita dengan ini ya. Fix PL. Oke, kita coba lagi. Tadi dengan overlay dengan PL ya, tapi yang temporary yang belum tersimpan ya. Jadi kita coba.
DPL ini. Oke, kita coba. Kita tunggu prosesnya. Silahkan sambil absen. Absennya sudah saya share. Permisi Bu, maaf mau tanya. Gimana, Mas? Untuk absensi, tadi saya coba scan tapi nggak bisa, kenapa ya Bu? Oh ya sudah, tunggu dulu ya. Baik, nanti di akhir saya absen lagi. Baik, terima kasih Bu. Oke. Kita tunggu dulu baru 60%. Kelihatan window intersection saya di screen Anda? Terlihat, Bu. Oh, baik.
Baik, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Yang ini ya, intersect yang ini. Saya beri nama intersect 3. Oke ya. Baik, kita coba overlay sudah selesai. Kita lihat atributnya ya. Jadi atributnya ada, kita lihat atribut untuk PL-nya. Sudah adakah apa belum? Sudah ada ya ini. Jadi atribut untuk PL. Jadi ada 5 variabel sudah masuk semua. Hujan, Q, batuan, tanah, kemudian lereng, dan skor PL. Ini ada satu kolom yang tidak saya gunakan, skor 2. Saya akan hapus aja ya. Ini field skor 2-nya. Jadi kita hapus. Oke, karena kosong. Oke, sudah terhapus. Nah, berikutnya tadi adalah pembobotan, ada skor, ada bobot. Jadi kita harus mengetahui jumlah dari masing-masing skor dikalikan bobot. Dengan demikian, kita bisa membuat field baru, atau bisa field baru dulu seperti ini, boleh, atau langsung di open field kalkulatornya. Jadi ini saya tambahkan di sini, saya buat field baru yang isinya nantinya adalah hasil penjumlahan dari skor dikalikan faktor. Jadi saya kasih nama di sini adalah skor total ya. Jadi ini kemudian isinya perkalian. Perkaliannya tadi bobotnya 0,3, 0,2, jadi ada desimalnya. Jadi saya pakai desimal. Saya pilih desimal, kemudian panjangnya tetap 10 karakter, desimalnya saya butuh 2 aja. Jadi ini. Sudah, nah kalau sudah kita tinggal mengeksekusi untuk isiannya ya, hasil perkaliannya. Nah, jadi kita klik di field and value. Nah, hasil perkalian dari masing-masing skornya ya. Jadi ini, nah kita tadi skornya namanya adalah ini ya, skor total, kemudian isinya adalah dari perkalian skor kalikan bobot. Yang pertama kita urutkan dari atas, diawali dengan tanda kurung, skor hujan, kemudian dikalikan, klik kali, dikalikan skornya adalah 0,2 ya. Tadi skor hujan 0,2. Jadi 0, komanya kita ganti titik, 0,2, kemudian kurung tutup, kemudian ditambah kurung buka, berikutnya adalah skor Gio, dikalikan ya, dikalikan skornya adalah 0,2. Kita kurung tutup ya, kemudian ditambah di bawahnya ada skor tanah, klik skor tanahnya, dikalikan 0 titik tanah 0,2, kurung tutup, ditambah kurung buka, di bawahnya ada skor lereng, skor lerengnya dikalikan dengan skornya paling besar tadi 0,3, kemudian ditambah yang terakhir adalah skor PL, kita klik skor PL, dikalikan dengan 0,1, kurung tutup ya. Jadi sudah, mohon maaf, bentar. Jadi ada skor hujan dikalikan 0,2, kemudian skor Gio 0,2 juga, skor tanah 0,2, skor lereng 0,3, dan skor penggunaan lahannya 0,1. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, kita sekarang sudah punya skor total ya dengan hasil penyaluran tadi. Kita lihat nilai tertinggi dan nilai terendahnya di sini. Ya, kita klik field and value-nya, kita keluarkan skor totalnya, kemudian kita keluarkan uniknya. Jadi yang paling rendah adalah nilainya 1, yang paling tinggi adalah 4,8. Sudah selesai perkalian skor kalikan bobot. Berikutnya kita
klasifikasikan ya, mana yang longsorannya tinggi, rendah, dan seterusnya. Masih sama, Anda bisa menggunakan di field kalkulator. Saya mau buat field baru dengan nama longsor ya. Jadi namanya longsor, isinya adalah tingkat kerawanan longsornya. Karena isinya adalah rendah, sedang, menengah ya, jadi kita pilih string ya. Ini panjangnya saya pilih 30 karakter. Nah, berikutnya kita untuk mengisinya Anda bisa klik condition, kita pilih case ya. Nah, kita akan isi di sini, akan dulu ini value-nya. Kita akan isi. Nah, di sini adalah kasarnya jika kondisinya seperti apa, maka ya. Jadi kondisinya kita klik tadi kan jika nilainya lebih kecil dari 0,9 dari skor total, kita klik skor totalnya, sudah ganti kondisinya dengan skor total. Kemudian kita lebih kecil, berarti ketik angka lebih kecil 0,9 dan maka dia masuk dalam kategori kelongsorannya sangat bentar, saya hurufnya yang awal saja, sangat rendah. Rendah, jangan lupa untuk yang karakter diawali dengan standar string dan diakhiri dengan standar string juga. Hanya seperti ini. Baik, nah kemudian ini baru satu kelas, berikutnya kita copy dari sini sampai sini. Copy, transfer. Oke, kita paste di sini. Nah, lebih kecil dari 0,9, jadi dengan demikian berikutnya berarti kita ganti tandanya adalah lebih besar sama dengan 0,9 dan antara 0,9 sampai 1,8. Berarti kita ketik N dan skor totalnya ya, skor total berikutnya ini kita klik skor total adalah lebih kecil dari 1,8. Jadi antara 0,9 sampai 1,8 ya. Kemudian ini masuk dalam kelas rendah. Oke, nah kemudian kita tes lagi. Berikutnya jika skor totalnya ini berarti lebih besar. Jadi skor totalnya lebih besar sama dengan 1,8 ya. Oh ini kita copy dari sini aja, nanti kita tinggal ganti ya. Copy, kemudian kita paste. Jadi ketika skor totalnya lebih besar sama dengan, ini tinggal kita ganti 1,8 dan skor totalnya lebih kecil dari 2,7. 2,7. Maka dia masuk ini rendah, masuk menengah. Kemudian berikutnya kita paste lagi. Nah, berikutnya jika lebih besar dari 0, dari 2 lebih besar dari 2,7 dan skor totalnya lebih kecil dari 3,6, maka dia masuk tinggi. Dan terakhir di sini jika skor totalnya lebih besar sama dengan 3,6, maka dia masuk sangat tinggi. Oke, sudah selesai ya. Lebihnya seperti ini. Kita lihat sekali lagi, skor total lebih kecil dari 9, sangat rendah, lebih besar sama dengan 0,9 sampai lebih kecil 1,8 rendah.
lebih besar 1,8, lebih kecil dari 0,7 menengah, lebih besar 2,7 sampai 3,6 tinggi, dan lebih besar sama dengan 3,6 dia sangat tinggi. Kita klik OK. Oke, sudah ketemu hasil akhirnya. Di sini ada longsor. Nah, berikutnya kita bisa munculkannya. Jadi ini tinggal diganti batasnya, simbol ya, ganti categorize ya. Kita keluarkan tadi adalah kelas longsornya. Kemudian kita keluarkan. Nah, ini ada, kita punya 4. Ini warnanya bisa kita mau ganti. Misalkan saya mau ini, kita rubah dulu, ini diurutkan dulu ya. Oke, kemudian menengahnya di atas tinggi. Nah, rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, nah sudah seperti ini, kita play dan kita oke. Ini sudah muncul ya. Kita tutup. Nah, ini sudah yang tinggi. Kalau ini masih ruwet ya, masih banyak poligon-poligon dengan nilai yang sama menjadi 1, maka terakhir Anda bisa di solve. Stepnya adalah yang intersect 3, intersection 3 ya, kita di solve berdasarkan longsor. Ini ditandai longsor, kita klik run. Bentar. Kita mau tarik ke sini. Ya, adalah jadi. Ya, ini kita urutkan rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Kalau sudah seperti ini, Anda boleh kasih warna seperti tadi. Semakin kerawanannya tinggi, maka ini warnanya semakin gelap. Sudah selesai? Apakah kelihatan peta kerawanan longsor saya di screen Anda? Lihat, Bu. Lihat ya. Jadi yang ini yang dekat dengan gunung. Ya, karena lerengnya curam tadi, jadi dia memiliki kerawanan longsor yang tinggi, disusul dengan ini sangat tinggi, kemudian menengah, kemudian ini ada sangat tinggi, menengah, dan ini rendah ya. Yang sangat rendah kebetulan tidak ada. Demikian. Nah, habis ini Anda bisa gunakan ini untuk overlay, menganalisis penggunaan lahanmu. Apakah ada misalkan penggunaan lahan terbangun atau permukiman yang berada pada kerawanan yang sangat tinggi ini. Terus apakah dengan demikian kalau ada, maka kebijakan yang diambil seperti apa. Demikian, apakah bisa dipahami? Bisa? Baik. Bisa, kalau tidak, saya coba. Baik, apakah absen saya kelihatan di tempat Anda? Terlihat, Bu. Baik, siapa yang Mbak Putri ada? Hadir, Ibu.
Masita, Hadir Ibu. Talita, Hadir Ibu. Ryan, Hadir Bu. Azalia. Hadir Bu. Oke, slide terakhir. Ananda. Hadir Ibu. Oke. Semua hadir ya. Oh, masih ada pas. Apakah sebanyak yang join? Oh, ya, kurang siji ya serap. Baik, demikian cukup ya. Bisa ya untuk menganalisis kerawanan longsornya? Atau kerawanan bencana yang lain bisa? Kok diam? Kalau tidak ada jawaban, berikutnya dari saya adalah tugas. Tugasnya silahkan Anda analisis kerawanan bencana di lokasi Anda. Kalau yang rawan bencana longsor, boleh longsor di kecamatan Anda, tapi mungkin ada yang tidak ada longsor, Anda boleh menggunakan data satu kabupaten. Tugasnya kelompok saja, biar katanya nanti bebanmu banyak ya, jadi silahkan kelompok ya, kemudian silahkan dibahas, dibuat laporannya. Dikumpulkan hari apa? Hari Minggu ya, hari Minggu setelah Lebaran. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Baik, ada pertanyaan kait dengan tugas? Tidak. Iya, siapa yang mau tanya ini? Izin Ibu, berarti untuk laporannya sendiri itu laporan kelompok atau tetap laporan individu? Kelompok aja Mbak, biar kamu isoh badan. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi? Nanti karena kelompok, SHP-nya dikirimkan ya. File datanya, bisa dipahami? Mbak Atalia, bisa paham? Bisa Ibu, terima kasih. Ya. Jadi silahkan dikirimkan file layer-layer yang Anda gunakan. Baik, filenya dalam bentuk save file ya, jangan dalam bentuk PDF. Jadi ada folder SHP-nya, ada folder untuk laporannya. Baik, demikian dari saya, kuliah saya hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Mumpung masih puasa ya, tapi sudah mau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita kayaknya sudah tidak ada pertemuan lagi dengan Anda. Baik, di akhir kuliah saya hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang masih dalam perjalanan, semoga perjalanannya lancar. Salam buat keluarga. Demikian akhir kata, terima kasih, selamat ngabuburit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Yeah. Oh, ini tadi yang buat Mbak. Yang buat siapa? Devita Ibu. Saya Ibu. Mbak Devita, silahkan ditutup untuk ini ya semuanya ya. Baik Ibu. Ya.